Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwi Febri Zulfa dari kelas paralel Sistem Informasi Universitas Muria Kudus, yang kali ini akan mempresentasikan tahap-tahap audit sistem informasi tentang pengenalan COVID. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke materi berikut ini. Di sini mari kita langsung ke materi tahapan audit sistem informasi mengenai pengenalan COVID atau framework. Yang pertama ada tahapan-tahapan audit sistem informasi yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada tahap pemeriksaan pendahuluan. Jadi, auditor sebelum melakukan audit biasanya akan melakukan tahap persiapan dulu untuk mengaudit suatu sistem. Yang kedua ada tahap pemeriksaan rinci. Pemeriksaan ini biasanya ditujukan ke komponennya dan kertas kerjanya. Yang ketiga ada tahap pengujian kesesuaian. Di sini merupakan semacam pengecekan berjalannya prosedur kinerja. Apakah sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan perusahaan atau belum. Yang keempat, ada tahap pengujian kebenaran bukti. Biasanya dibuktikan kebenarannya melalui dokumen. Misal di suatu perusahaan, bukti bahwa karyawan masuk kerja biasanya dibuktikan dengan adanya cek roll atau absensi, seperti itu. Yang kelima, ada tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Ini merupakan gabungan dari tahap pengujian kesesuaian dan kebenaran bukti. Jadi, bila prosedurnya sudah sesuai dan berjalan dengan baik, akan adanya bukti berupa dokumen dan laporan yang nantinya akan diserahkan kepada pimpinan untuk dilakukannya penilaian. Selanjutnya ada tahap penilaian secara umum, yaitu adalah tahap kelima tadi, yang meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan, yang mencakup satu ada pengendalian umum atau kontrol secara umum. Yang kedua ada pengendalian aplikasi. Di sini terdiri dari pengendalian manual, yaitu kontrol secara manual. Ada pengendalian terhadap output sistem informasi. Jadi dikendalikan secara manual inputnya, proses, dan output untuk mendapatkan hasil akhir untuk dijadikan laporan. Lalu ada pengendalian yang sudah diprogram. Ini biasanya berupa form yang menggambarkan suatu urutan kinerja di suatu perusahaan atau sistem. Lalu di sini ada pengendalian umum. Pengendalian umum ini dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikalnya di sini terhadap aset-aset fisik perusahaan. Sedangkan aspek logikanya biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen. Jadi aset yang dimiliki perusahaan akan dikendalikan oleh audit dan akan harus adanya bukti yang membuktikan aset tersebut. Dan pengendalian umum sendiri ini digolongkan menjadi beberapa. Di antaranya ada pengendalian organisasi dan otorisasi, yang di suatu perusahaan disebut dengan SDM. Lalu ada pengendalian operasi, ada pengendalian perubahan. Di sini apakah sistem di suatu perusahaan tersebut misalnya masih baik atau perlu adanya perubahan atau pergantian, atau masih layak dan masih bisa untuk dijalankan atau tidak.
Lalu ada pengendalian akses fisikal dan logikal tadi yang ditujukan terhadap aspek dan sistem informasi di level manajemen. Lalu ada macam pengendalian aplikasi. Di sini pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada organisasi aplikasi. Kedua ada akses aplikasinya, yang ketiga input, keempat ada proses, kelima ada output, dan keenam ada database atau filenya. Kertas kerja, di sini kertas kerja audit diartikan sebagai suatu catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi, bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang diterima umum. Jadi di tahap persiapan tadi yang dilakukan auditor adalah salah satunya mempersiapkan kertas kerja. Di sini adalah catatan yang didapatkan selama proses audit, apakah menemukan temuan-temuan dan dibuktikan, serta akan ditarik kesimpulan yang nantinya akan dinilai oleh pimpinan. Tujuannya di sini untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang kedua, untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Sudah berjalan sesuai baik atau berjalannya perlu dilakukan perubahan atau tidak, sudah sesuai atau tidak, di sini akan dikoordinasikan. Ketiga, untuk membantu auditor senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Jadi di sini auditor senior juga dapat menilai melalui hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor. Keempat, untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Yang kelima, sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan yang telah dilakukan. Jadi temuan-temuan ini biasanya hal yang menyimpang dari yang seharusnya berjalan dengan baik, tapi ditemukan adanya yang tidak sesuai dan harus adanya follow up dari pimpinan dari masing-masing. Pedoman pembuatan kertas kerja. Di sini setiap kertas kerja harus memiliki tujuan. Apa tujuan dilakukannya audit? Lalu di setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Di sini untuk agar mudah dimengerti oleh partner kerja, oleh pimpinan, serta dapat dimudahkan untuk membuat laporan tersebut. Adanya identitas atau judul yang jelas, diberi indeks atau indeks silang, semua langkah atau prosedurnya harus dijelaskan, berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan, ada parafnya dan tanggal pembuatan, ada penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Jenis kertas kerja di sini ada kertas kerja neraca saldo, jadwal dan analisis, memo audit dan informasi pendukung, serta jurnal penyesuaian dan pengklarifikasian kembali. Fungsinya di sini untuk membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Penyediaan catatan itu tentang prosedur audit yang dilakukan. Lalu ada pengujiannya yang sudah dilakukan. Ada informasi yang diperoleh selama audit, kesimpulan yang telah dicapai,
menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Selanjutnya di sini ada kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini, harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampel yang dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat. Jadi, kertas kerja ini berisi tentang laporan selama dilakukannya audit. Apakah mendapat atau menemukan temuan-temuan yang menyimpang dan dari mana saja sampel yang dipilih. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari ada gambaran judul, identifikasi sumber, tanggal persiapan auditor awal. Jadi sebelum melakukan audit harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Ada nomor indeks kertas kerjanya. Laporan audit. Di sini laporan audit nantinya akan berupa dokumen yang akan dinilai oleh pimpinannya. Apakah di suatu sistem yang telah diaudit tadi sudah baik, perlu adanya perbaikan, atau adanya suatu sistem yang rusak sehingga harus diganti, atau bagaimana nantinya akan dicakup di laporan hasil akhir audit ini. Prinsip laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya, sehingga pimpinannya juga dapat menilai dan memahami apa isi dari audit yang telah dilakukannya tadi. Laporan audit ini terdiri dari satu, ada maksud dan tujuannya, review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. Kedua, ada ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Yang ketiga, ada metodologi review yang merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Yang keempat, ada pernyataan penjelasan hasil review. Apakah permasalahannya menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi klien. Temuan menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Ketiga, ada kriteria atau standar yang menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Biasanya suatu perusahaan memiliki standar yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang diharapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu ada kondisi, yaitu untuk menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan dari proses tersebut. Kelima, ada resiko, yaitu menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Lalu ada tanggapan manajemen, yaitu komentar dan tanggapannya terhadap temuan yang telah disampaikan, apakah harus adanya yang perlu diperbaiki dan adanya follow up dari pimpinan yang perlu dilakukan. Lalu ada rekomendasi yang menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan atau aktivitas klien. Acuannya di sini ada yang mengacu pada COVID, ISO, dan best practice lainnya. Pelaksanaannya di sini disampaikan secara kuesioner, yaitu ada kuesioner pengendalian sistem informasi, kuesioner 1, kuesioner 2, lalu juga ada wawancara.
Ketiga, ada observasi, yaitu berisi infrastruktur atau pendukungnya. Ada juga database-nya, internet, perangkat lunak dan perasnya, serta kebijakan dan standar operation prosedur atau yang biasa disebut dengan SOP. Keempat, ada studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Yang kelima, ada pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Terima kasih dan sekian atas presentasi saya pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.